Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar 11 ASIP Madrasah Aliyah Wahida Sembalung? Alhamdulillah, luar biasa, siap belajar. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Selalu dimudahkan belajarnya dan dimudahkan juga rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, hari ini sebelum pembelajaran dimulai, saya ingin tahu kira-kira 11 ICP masih semangat enggak belajarnya? Oke, sekarang tangannya diangkat. Ayo, kita lakukan tepuk semangat terlebih dahulu biar belajar kita juga semangat. Angkat tangan semuanya. Kita lakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Semangat. Oke, terima kasih. Baik, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Siapa yang memimpin doa hari ini? Nabil. Oke, monggo Mas Nabil. Let's doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa saraka wa sallam. Baik, mudah-mudahan dengan berdoa kegiatan pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Terus kemudian apa yang kita pelajari juga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelum pembelajaran kita dimulai, saya absen terlebih dahulu ya. Kira-kira hari ini ada yang tidak masuk enggak? Masuk semua. Irfan sakit ya. Aluf Beni, Alfiatu Zahro, Arya Dwi, Asila Nur Arifin, Devi Alfia, Elvita, Gilang, Hafsa Lutfiatu Naura, Eufir, Jessica, Nabil, Robit Yusri, Fajar Maulana, Putri Ayu, Kurota Ayun, Rezita, Siti Azizatu Syarifah, Wukia, Wildatun Dasana, Zahratul Wardah. Oke, berarti hanya satu yang tidak masuk ya, atas nama Irfan ya, sakit. Oke. Baik, sebelum kita memulai kembali atau mempelajari materi tentang menghindari dosa besar, saya akan mereview kembali materi yang pertemuan minggu kemarin. Kira-kira masih ingat enggak? Kemarin kita bahas tentang apa? Aliran Perbandingan
ilmu kalam, atau perbandingan pemikiran dari aliran-aliran ilmu kalam. Coba ada yang masih ingat kemarin apa? Contoh salah satu saja perbandingan antara aliran-aliran kalam. Saya. Apa? Kalau pokok ajaran Asy'ariyah itu Al-Quran adalah makhluk ciptaan Allah. Sedangkan menurut Qadariyah, orang yang melakukan dosa besar maka harus masuk neraka secara kekal. Secara kekal, ya betul sekali. Jadi, oke, tepuk tangan terlebih dahulu. Jadi seperti itu ya perbandingan pemikiran antara aliran ilmu kalam. Jadi kalau menurut Asy'ariyah barusan disampaikan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, Al-Quran itu qadim. Sedangkan menurut apa satunya tadi? Asy'ariyah. Satunya? Qadariyah. Menurut Qadariyah, orang yang melakukan dosa besar itu kekal di neraka. Jadi bagi kaum mereka tidak ada ampunan. Menurut mereka ya, orang yang melakukan dosa besar itu tidak ada ampunan. Mereka akan kekal terus di dalam api neraka. Baik, jadi hari ini kita akan mempelajari bab 3, yaitu tentang menghindari dosa besar. Nah, kira-kira 11 SCP pernah tidak melakukan dosa? Pasti pernah ya. Jadi setiap orang itu pasti tidak luput dari yang namanya dosa. Khususnya dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar mungkin kita masih bisa menghindari. Tetapi kalau dosa kecil itu terkadang yang sering kita tidak sadari. Nah, misalnya apa kalau dosa-dosa kecil? Gibah, iya, salah satunya adalah gibah. Kemudian menggerutu, gerundel. Nah, itu termasuk juga dosa kecil. Kemudian ketika gosok juga, itu juga termasuk dosa kecil. Ketika kalian disuruh orang tua dipanggil tidak segera nyaut atau tidak segera berangkat, itu juga otomatis menimbulkan yang namanya dosa kecil. Nah, hari ini kita akan membahas tentang menghindari dosa besar atau menghindari sifat-sifat tercela. Next. Nah, terkait dengan materi menghindari dosa besar, kita akan membahas tentang membunuh, kemudian berjudi, liwat, kemudian mencuri, LGBT, kemudian durhaka kepada orang tua, meminum khamar, meninggalkan sholat, serta yang terakhir adalah memakan harta anak yatim. Next. Nah, sebelum materi tersebut saya jelaskan, di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasarnya. Jadi diharapkan nanti setelah kalian mempelajari bab menghindari dosa besar ini, kalian mampu menghayati dampak buruk dan pentingnya menghindari perbuatan dosa-dosa besar. Kemudian yang kedua, mengamalkan sikap takwa, tanggung jawab, dan beramar ma'ruf nahi munkar sebagai cermin menghindari perbuatan dosa-dosa besar. Yang ketiga, menganalisis perilaku dan dampak negatif serta upaya menghindari perbuatan dosa besar. Yang keempat, menyajikan hasil analisis tentang perilaku dan dampak negatif serta upaya menghindari perbuatan dosa-dosa besar. Next. Berikutnya adalah indikator pencapaiannya. Nah, diharapkan nanti kalian dapat memperjelas dampak buruk dan pentingnya menghindari perbuatan dosa-dosa besar. Kemudian yang kedua, membiasakan sikap takwa, tanggung jawab, dan beramar ma'ruf nahi munkar sebagai cermin menghindari perbuatan dosa-dosa besar. Yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan pengertian dan bentuk-bentuk perbuatan dosa besar. Yang keempat, merumuskan hasil analisis tentang perilaku dan dampak negatif serta upaya menghindari perbuatan dosa-dosa besar. Next. Nah, tujuan pembelajarannya, peserta didik nanti diharapkan mampu memahami materi terkait perspektif membunuh dalam akidah Islam dengan baik. Kemudian yang kedua, menyebutkan dalil yang berhubungan dengan perspektif membunuh dalam akidah Islam dengan baik. Dan yang ketiga, mengkomunikasikan materi terkait perspektif membunuh dalam akidah Islam dengan baik. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran terkait materi membunuh ya. Next. Nah, untuk materi yang pertama yaitu tentang membunuh atau pembunuhan. Nah,
Di sini sudah terdapat dalil tentang larangan membunuh, yaitu surat Al-Isra ayat 33 yang berbunyi wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq, yang artinya dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan satu alasan yang benar. Nah, jadi apapun alasannya, membunuh itu tidak dibenarkan, baik itu secara agama maupun secara hukum dunia. Kita kalau membunuh itu pasti ada hukumannya. Nanti hukuman di dunia kita dapat, kemudian hukuman di akhirat kita juga dapat. Next. Nah, terkait hukum membunuh, di sini ada dua dalil. Yang pertama adalah menurut Al-Quran, yang kedua adalah menurut hadis. Next. Hukum membunuh menurut surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu adaban adima. Yang artinya, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar. Surat An-Nisa ayat 93. Nah, ini betapa bahayanya membunuh. Karena apa? Dengan membunuh itu nanti akan mengakibatkan ketidakkaruan. Maksudnya apa? Nanti yang dibunuh dari korban itu pasti menyimpan dendam, sedangkan yang membunuh nanti pasti merasa hidupnya tidak akan tenang. Ia akan terus-menerus dihantui oleh rasa bersalah. Next. Nah, selanjutnya hukum membunuh menurut hadis. Nah, ini sabda Nabi Muhammad SAW, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Pembunuh dan yang dibunuh semuanya akan sama-sama masuk neraka. Jadi tidak ada kebenarannya, baik itu yang membunuh maupun yang dibunuh, semuanya pasti masuk neraka. Karena apa? Terjadinya pembunuhan itu pasti karena ada sebab. Nah, entah mana yang salah, pasti semuanya dihukum di neraka. Yang kalah mati, yang menang di penjara kalau di dunia. Kalau di akhirat semuanya sama-sama masuk neraka. Next. Nah, sekarang adalah dampak negatif dari membunuh. Jadi membunuh itu tidak ada yang namanya dampak positifnya sama sekali. Yang ada hanya dampak negatif. Yang pertama, dampak negatif bagi pelaku. Pelaku apa ini? Pelaku pembunuhan. Yang pertama, pasti pelaku tersebut akan berdosa besar. Dan hukumannya sudah jelas tadi dijelaskan ya. Apa? Neraka jahanam. Kemudian yang kedua pasti masuk neraka jahanam tadi. Yang ketiga, tidak tenang hidupnya. Maksudnya apa? Dia akan terus-menerus dihantui oleh rasa bersalah. Nah, ini ada sebuah cerita. Makanya ketika ada sebuah kasus pembunuhan, mungkin tidak akan ketahuan, mungkin tidak akan ketangkap untuk saat ini. Tetapi lama-kelamaan pasti akan tertangkap. Kenapa ini bisa terjadi? Selain Pak polisinya yang mungkin pinter mengungkap kasus ya. Tetapi dalam hal ini orang yang membunuh itu pasti akan merasa ketakutan. Berbeda ketika kalian tidak bersalah, kemudian di hadapan polisi, kamu akan tenang. Tapi ketika kamu memiliki salah, kemudian diinterogasi oleh polisi, maka di situ akan kelihatan. Itu yang pertama. Kemudian seakan-akan orang yang dibunuh ini menuntun orang yang mengungkap kasus tersebut. Biasanya seperti itu. Nah, makanya orang yang membunuh itu pasti dia tidak akan tenang hidupnya. Karena bisa jadi diganggu terus sama arwahnya, mungkin seperti itu ya. Kemudian yang kedua bisa sampai, ini dampak terburuknya, bisa sampai gangguan jiwa. Nah, ini mungkin kalian pernah melihat sebuah film ya, film tentang pembunuhan,
sehingga dia terus dihantui oleh arwahnya si yang dibunuh, sampai dia tidak kuat, sampai dia stres, sampai gila. Nah, ini dampak negatifnya. Maka kita sebagai seorang muslim tidak boleh melakukan yang namanya pembunuhan. Kemudian sekarang dampak negatif membunuh bagi keluarga korban. Yang pertama, dendam. Pasti dendam ini tidak akan selesai dan akan terus bercucu-cucu nanti sampai anak cucunya, sampai buyutnya, nanti itu akan terus muncul dalam diri mereka. Karena apa? Mereka merasa kok enak, saya kehilangan saudara, dia cuma cukup di penjara, kemudian selesai penjara dia keluar bebas, kemudian melakukan sesuatu aktivitas dengan biasanya. Sedangkan saya, keluarga saya kehilangan orang yang saya cintai, orang yang saya sayangi dalam keluarga. Ini harus nyawa dibayar dengan nyawa. Nah, ini bahayanya membunuh, Rek. Jadi tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah trauma. Trauma ini juga berbahaya. Ya, next. Nah, kemudian yang kedua kita membahas tentang liwat. Apa liwat itu? Ada yang tahu? Liwat. Iya, kalau bahasa kalian itu mungkin sodomi. Iya, bukan homo ya, tapi sodomi. Paham ya? Iya, jadi liwat ini pertama kali ada di zamannya Nabi siapa? Nabi Lut. Iya, pertama kali ada itu pada masanya Nabi Lut. Next. Nah, ini kata liwat berasal dari kata Lut yang bermakna melakukan sesuatu seperti kaum Nabi Lut alaihissalam. Memang pada zaman Nabi Lut itu adalah Nabi Lut itu diutus oleh Allah untuk kepada masyarakat atau warga yang kondisinya itu sangat-sangat tidak karuan. Mereka melakukan sodomi sesama laki-laki. Jadi setiap kali ada tamu yang bukan dari daerah situ, mereka pasti disodomi. Kenapa? Ya tidak tahu, mungkin karena ini sudah mentalnya sudah rusak, sehingga hal semacam itu sudah dianggap biasa. Sehingga kemudian Allah itu menurunkan azab pada kaumnya Nabi Nuh. Dengan cara bagaimana? Allah itu kemudian menurunkan dua malaikat berbentuk manusia yang gantengnya subhanallah sekali, sehingga orang laki-laki yang kaumnya Nabi Lut yang melihat orang tersebut itu langsung terpesona. Dan otomatis karena tabiat buruknya kaumnya Nabi Lut, mereka pasti ingin menyodomi mereka. Tetapi apa oleh Nabi Lut? Oleh Nabi Lut kemudian disembunyikan sampai Nabi Lut diancam untuk dibunuh dan seterusnya dan sebagainya. Tapi karena dua orang ini adalah malaikat Allah, otomatis juga Allah pasti menjaga gitu. Sehingga apa? Akhirnya Nabi Lut berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kaumnya Nabi Lut ini diazab oleh Allah. Dan alhamdulillah juga akhirnya mereka juga diazab. Nah, jadi kalau dulu Rek ya, kaum sodomi atau perilaku buruk sodomi itu hanya terjadi di masanya Nabi Lut. Kemudian ketika zaman Nabi Muhammad orang menyembah berhala. Kemudian pada masanya Nabi Musa orang menyembah patung dan sebagainya. Tapi kalau di zaman sekarang hampir semuanya itu ada. Iya enggak? Iya. Itu tandanya apa? Kiamat sudah dekat sekali. Makanya kita harus berhati-hati sekali. Kita ini hidup di akhir zaman. Beruntung kalau kita itu nanti kembali kepada Allah tidak sempat bertemu dengan Dajjal. Karena apa? Seburuk-buruk umat, seburuk-buruk kaum itu adalah kaum akhir zaman. Mudah-mudahan kita bukan termasuk itu. Amin ya rabbal alamin. Oke, next. Nah, kemudian di sini kita membahas tentang dasar keharaman sodomi atau liwat. Di sini berdasarkan surat Al-A'raf ayat 80. Kenapa kok liwat? Kenapa kok sodomi itu diharamkan? Ini berdasarkan surat Al-A'raf ayat 80.
80 yang berbunyi waluton ilqala liqaumihi ataktunal fahisatan ma sabakokum biha min ahadim minnal alamin. Nah, di sini yang dimaksud dengan perbuatan kejinya itu pada ayat fahisah. Nah, di sini artinya dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji fahisah ini ya, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini. Ini menunjukkan bahwasanya sebelum Nabi Lut itu sebelumnya itu tidak ada kasus-kasus semacam ini, tidak ada kasus sodomi. Maka surat Al-A'raf di sini menjelaskan tentang itu. Next. Dampak negatifnya sekarang. Yang jelas yang pertama adalah dilaknat oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah perusak. Perusak apa? Perusak tatanan sosial. Yang ketiga kelewat batas. Yang keempat lebih bahaya daripada zina. Nah, ini dampak negatifnya. Makanya kita jangan sampai ya naudzubillah ya metamit ya. Kita jangan sampai melakukan kegiatan semacam ini. Next. Nah, berikutnya adalah LGBT. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang LGBT. Apa kepanjangannya LGBT? L-nya lesbian, kemudian G-nya gay ya, kemudian yang B-nya biseksual, T-nya transgender, disingkat menjadi LGBT. Next. Nah, apa itu LGBT? Jadi yang dimaksud dengan LGBT di sini adalah perilaku seks menyimpang yang sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kenapa kok dianggap bertentangan? Karena sudah jelas Allah itu menciptakan makhluk itu berpasangan, bukan untuk sesama jenis, bukan perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, atau bahkan satu orang bisa dengan laki-laki juga bisa dengan perempuan. Ini bahaya sekali. Nah, next. Dasar keharaman LGBT yaitu menurut surat Al-Mu'minun ayat 5 sampai 7 yang berbunyi walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Famani petago waro'a dzalika faulaika humul adun, yang artinya dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa yang mencari di balik itu, mulai dari zina, kemudian LGBT tadi dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Maka di sini tidak apa-apa ketika manusia itu menggunakan dalam hal ini kemaluannya untuk suami mereka, untuk istri mereka, tidak apa-apa. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah sesama jenis, mulai dari laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, kemudian atau satu laki-laki dengan laki-laki bisa, dengan perempuan juga bisa. Ini namanya apa? Biseksual. Itu tidak diperkenankan oleh agama Islam. Next. Dampak negatif dari LGBT. Yang pertama, menimbulkan penyakit yang mematikan. Apa penyakitnya? HIV AIDS ya. Dan itu sangat mematikan sekali, dan sampai sekarang belum ada obatnya. Kemudian yang kedua, merusak tatanan sosial. Dan yang ketiga, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi kaumnya Nabi Lut. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang materi meminum Homer. Mulai dari pengertian Homer, kemudian dasar hukum keharaman Homer, dan yang terakhir adalah dampak negatifnya bagi yang meminum maupun bagi masyarakat. Next. Nah, apa itu Homer? Jadi menurut bahasa bermakna menghalangi atau menutupi. Homer adalah segala sesuatu yang memabukkan, mulai dari anggur, kemudian termasuk narkoba. Narkoba itu kan juga memabukkan, makanya dihukumi haram. Intinya sesuatu apapun yang itu memabukkan pasti
diharamkan. Makan saja, minum saja, kalau terlalu banyak kita sampai muntah itu juga tidak baik. Makanya jangan sampai seperti itu. Next, dasar keharaman homer. Yang ini menurut surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabi wal azlamu rijsum min amalin syaitoni fajtanibu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, kemudian berjudi, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib ya dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, ini adalah ayat yang menjelaskan larangan untuk melakukan meminum khamr, kemudian berjudi, kemudian berkorban untuk berhala dan sejenisnya. Next, dampak negatif dari meminum khamr. Yang pertama, menimbulkan kejahatan. Yang kedua, gangguan mental. Yang ketiga, hukumannya itu dicambuk sebanyak 40 kali atau kurungan pidana selama 12 hari. Dan yang kelima, denda 300.000. Yang keenam, terlarang melaksanakan ibadah. Menimbulkan kejahatan, betul sekali. Ketika seseorang itu sudah terpengaruh oleh alkohol, oleh narkoba, maka pikirannya itu sudah tidak normal. Dia akan berhalusinasi. Ya, makanya di sini pasti nanti orang yang kondisi mabuk itu pasti akan melakukan kejahatan-kejahatan. Pasti itu, entah itu membuat rusuh atau bahkan sampai melakukan tindakan-tindakan kriminal yang lainnya. Yang kedua adalah gangguan mental. Karena terlalu sering memakai narkoba, meminum khamr tadi, sampai sarafnya pedot ya. Nah, ini jangan sampai budek, sampai tuli. Iya, itu ada memang orang yang terlalu banyak minum, kemudian orang yang terlalu banyak ngepil itu ya, pakai pil, itu sampai sarafnya pedot ada. Dia sudah kayak orang gendeng, sampai tuli, banyak kasusnya seperti itu. Kemudian dicambuk 40 kali. Nah, ini ada sebuah cerita. Nah, jadi ada sebuah cerita seperti ini, Rek. Ada seorang yang kemudian itu ditawari 3 hal. Yang pertama, dia ditawari berzina. Yang kedua, ditawari membunuh. Dan yang ketiga, ditawari meminum khamr. Nah, yang pertama, dia ditawari berzina, dia tidak mau karena dia tahu bahwasanya melakukan zina itu dosanya sangat besar sekali. Dengan iming-iming hadiah sekian banyak ya. Sehingga dia menolak tidak mau berzina. Padahal sudah disediakan wanita yang cantik, dia tidak mau. Kemudian yang kedua, dia ditawari membunuh. Dia juga tidak mau. Di samping dia tidak tega, juga dia tidak mau melakukan dosa besar. Kemudian yang ketiga, dia ditawari meminum khamr dengan hadiah sekian banyaknya. Kemudian dia mikir, kalau meminum khamr dosanya tidak begitu besar menurut dia. Sehingga apa? Sehingga dia mau meminum khamr tersebut sampai mabuk. Akhirnya apa? Ketika sudah mabuk iya, kemudian dia disuruh membunuh mau, disuruh berzina juga mau. Nah, ini bahayanya khamr. Makanya ketika orang sudah tidak berakal, dia akan melakukan apa saja, termasuk membunuh, termasuk kriminal, mencuri, merampok dan sebagainya. Ya. Kemudian next. Nah, jadi itulah anak pembahasan tentang materi menghindari dosa-dosa besar. Yang pertama yaitu apa tadi? Pembunuhan, kemudian liwat atau sodomi, LGBT, kemudian LGBT, meminum khamr. Nanti masih ada lagi hal-hal tercela lainnya yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Namun hari ini kita membahas cukup 4 itu saja terlebih dahulu. Nah, sekarang saya akan membentuk sebuah kelompok, akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok, yang mana nanti kelompok tersebut
mendiskusikan materi yang sudah kita pelajari. Nanti silakan didiskusikan. Kemudian nanti saya ingin menunjuk masing-masing kelompok perwakilan ya untuk maju presentasi. Presentasinya tidak usah terlalu panjang, sebentar saja. Yang penting berkaitan tentang materi yang kita bahas hari ini. Oke ya, siap ya. Silakan. Sekarang kelompoknya berdasarkan denah bangkunya. Ya, ya, seperti ini. Nah, baik. Setelah kalian tadi berdiskusi, saya ingin perwakilan kelompok untuk mempresentasikan di depan hasil diskusinya. Sekarang dari kelompok yang sebelah utara, silakan maju terlebih dahulu. Siapa yang mau mewakili? Siapa? Nah, ayo. Silakan maju. Silakan. Jadi dari hasil diskusi kelompok kami bisa disimpulkan bahwa larangan membunuh sudah terdapat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 33, dan ada juga dampak negatif membunuh bagi pelaku pembunuh, yaitu mendapat dosa besar dan ancaman api neraka. Pembunuh akan merasakan ketidaktenangan jiwa, di mana hidupnya akan dihantui perasaan bersalah, sehingga jiwanya akan mengalami ketidakstabilan. Sedangkan bagi keluarga korban dan masyarakat, pembunuh dapat menimbulkan rasa dendam yang berkepanjangan dan sulit terlupakan, karena pembunuhan adalah kejahatan agama dan kemanusiaan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok tengah. Ini. Oke. Dari diskusi kami menyimpulkan bahwa dasar keharaman liwat ini ada di Al-Quran surat Al-A'raf ayat 80, dan dampak negatif liwat yaitu dilaknat oleh Allah, digolongkan sebagai orang yang kaum perusak dan orang yang zalim, dikategorikan sebagai musrifin,
yaitu orang yang melampaui batas. Daya rusak liwat lebih besar daripada zina. Jika zina akan berdampak kepada rusaknya nasab dan hilangnya keharmonisan keluarga, namun liwat akan lebih berbahaya daripada zina karena mengancam keberlangsungan spesies manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya adalah kelompok selatan. Ayo, siapa yang mau mewakili? Ifir, maju. Baik, dari hasil diskusi kelompok kami menyimpulkan bahwa dasar keharaman minuman keras atau khamr terdapat pada Quran Surah Al-Maidah ayat 5. Dan juga dampak negatifnya yang pertama yaitu melanggar larangan agama tentu saja ya. Dan yang kedua menimbulkan kejahatan di masyarakat. Perilaku mabuk-mabukan merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang karena melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik yang dilakukan secara sadar ataupun tidak. Beri tepuk tangan. Oke, jadi seperti itulah ya materi tentang menghindari dosa besar. Nah, kayaknya ini sudah pada lemes semua ya. Ayo kita tepuk semangat lagi biar belajar kita masih dalam keadaan semangat. Ayo angkat tangannya semuanya. Kita lakukan tepuk semangat sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya adalah evaluasi pembelajaran. Nah, pada evaluasi pembelajaran ini saya akan memberikan sebuah soal ya. Nanti soal itu silakan kalian kerjakan ya. Baik, untuk soal yang pertama, tuliskan ayat yang melarang melakukan pembunuhan. Oke. Kemudian yang kedua, sebutkan dampak negatif perbuatan liwat. Soal yang ketiga atau yang terakhir, sebutkan dampak negatif dari pembunuhan. Ya, jadi itu silakan kalian kerjakan. Kemudian nanti kalau selesai langsung saya koreksi dan langsung saya beri penilaian.
Baiklah, jadi itu adalah materi yang kita pelajari untuk pertemuan hari ini. Kita hari ini membahas tentang menghindari akhlak tercela. Yang pertama apa? Membunuh atau pembunuhan. Kemudian yang kedua liwat atau sodomi. Kemudian LGBT. Kemudian yang keempat. Nah, intinya bagaimanapun caranya kita harus menghindari perbuatan-perbuatan dosa besar tersebut. Jangan sampai kita selaku umat muslim itu melakukannya ya. Nah, untuk selanjutnya atau pada materi yang berikutnya kita akan membahas masih tentang menghindari dosa-dosa besar, menghindari akhlak tercela, yaitu tentang berjudi, kemudian mencuri atau korupsi, kemudian durhaka kepada orang tua, kemudian meninggalkan sholat, dan yang terakhir adalah memakan harta anak yatim. Baik, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa penutup? Nabil. Oke, silakan Mas Nabil. Let's doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqadu bil hawaiju wa tunalu bil qawaibu wa tusamun ala dini wa ustaz sallallahu biwajil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ala dina wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.